Selamat siang kakak semuanya. Sambil menunggu nanti kalau sudah lengkap kita mulai nih. Siang. Mungkin bisa menghubungi teman-temannya nanti mohon untuk segera bergabung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Karena waktu sudah mencapai pukul 1:13, sambil menunggu rekan-rekan yang lainnya, mari kita mulai saja kakak-kakak semuanya, agar nanti kita bisa selesai tepat waktu pukul setengah 3, 2.30 nih. Karena hari ini kita 2 JPL. Baik, kakak semuanya, pertama kali terima kasih atas kehadirannya di pertemuan ketiga ini. Semoga di pertemuan ketiga ini kita tetap semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Ya, nanti untuk kegiatan hari ini ada beberapa kegiatan ya, nanti lebih banyak ke diskusi, baik diskusi kelompok maupun diskusi nanti kelompok kecil maupun kelompok besar. Oleh karena itu, untuk kegiatan hari ini kami harapkan kakak-kakak sudah membaca modul masing-masing ya, dan sudah mengunggah tugas di LMS, karena nanti itu sebagai bahan diskusi kita hari ini. Ada beberapa studi kasus yang harus kita diskusikan, nanti ada 3 studi kasus yang ada di LMS yang akan kita diskusikan bersama. Baik, untuk membuka kegiatan pada siang hari ini, marilah kita awali dengan berdoa di tempatnya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa tidak dibatasi. Terima kasih. Ini yang hadir di ruang ini ada berapa ya? Ada Kak Agus, Kak Anissa, Kak Riyati, Kak Hari, Kak Musiam, Pak Nur Hayat, Kak Zulhan, Kak Restu, Kak Suryadi, Kak Samsudin, Kak Umi. Nah, semoga nanti yang lainnya segera bergabung. Kakak semuanya, sampun dibuka nggih modulnya sebelum tatap maya kan ada kegiatan asinkronus. Semoga sudah dibaca-baca karena nanti itu sebagai bahan diskusi kita. Untuk hari ini kita akan membahas materi tentang pemanfaatan aset atau asset based thinking atau pembelajaran berbasis aset. Nah, nanti seperti apa nanti kita akan bahas bersama-sama. Saya izin menayangkan PPT dulu. Baik, kakak semuanya, hari ini kita akan belajar masuk di modul 1.2, yaitu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Kita awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, sebelum kita masuk, seperti biasa, kita sampaikan kesepakatan bersama, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand. Jika sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik, kakak semuanya, selama 5 menit ini kita akan masuk di tahap kemana, itu kita akan sampaikan tujuan kita hari ini, yaitu ada beberapa tujuan di sini, yaitu tujuan secara luas, yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik
secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Dan capaian akhir dari pelatihan ini adalah guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Dan capaian umum modul yaitu guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Dan capaian pembelajaran khusus pada modul ini adalah yang pertama, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Dan yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Nah, ini tujuan dari sesi kita kali ini adalah yaitu peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset, kekuatan atau aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kemudian agenda kita kegiatan ini yaitu yang pertama pembukaan, mengingatkan kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Sudah kita tadi untuk di awal. Kemudian tentang berpikir berbasis aset atau kekuatan aset based thinking. Kemudian diskusi identifikasi situasi. Jadi nanti akan ada 3 situasi. Ini sebenarnya ada ya di LMS. Kalau kakak sudah membaca, yang situasi 3 itu pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK, situasi 4 menerapkan pendekatan aset based thinking, situasi 5 pemanfaatan aset secara maksimal. Dan yang kita selanjutnya adalah 10 menit pemanfaatan aset yang ada di satuan pendidikan dengan akhir penutup, refleksi, dan foto bersama. Nah, ini pembagian kegiatan kita secara rinci seperti ini detailnya. Agenda yang akan kita laksanakan nanti kakak silahkan mengikuti dengan tertib seperti dengan agenda yang sudah kami tayangkan di sini. Nah, kita masuk ke sesi yang pertama ya kakak, yaitu tentang apa. Nah, sebelum masuk ke sana, ini ada kata-kata dari Mahatma Gandhi itu yang menyatakan bahwa kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Ini adalah kata-kata pesan dari Mahatma Gandhi yang menyatakan dari kekuatan itu tidak hanya dari kita kuat fisik, tapi kita yang kuat itu adalah kemauan yang tak tergoyahkan. Seperti itu. Lanjut ya kakak. Berdasarkan ini kakak kan sudah belajar ya di LMS tentang apa itu aset based thinking, kemudian seperti apa penerapannya. Nah, monggo apa pandangan kakak semuanya terhadap pendekatan aset based thinking? Mungkin bisa dituliskan di kolom chat ya kakak semuanya. Silakan, berdasarkan proses kakak belajar di LMS itu pandangan kakak semuanya terhadap pendekatan aset based thinking itu seperti apa? Mungkin ada gambarannya seperti ini, nggih. Aset based thinking adalah dengan keistimewaan dari aset based thinking itu apa? Monggo, kakak saya beri kesempatan untuk menuliskan di kolom chat di ruang Jimit. Silakan. Yang kakak ketahui dan sudah kakak pahami apa itu aset based thinking, kemudian keistimewaan aset based thinking itu apa? Monggo.
Sampun? Sudah tuliskan di kolom chat. Silakan. Mungkin Kak Restu, ada Kak Restu? Kak Restu wonten nggih? Atau Kak Nur Hayat? Oh, Kak Nur Hayat. Bisa membacakan Kak hasil tulisan Kakak di kolom. Silakan Kak. Monggo. Ya, terima kasih. Coba saya menjawab nggih, Kak nggih. Untuk base taking yaitu kemampuan untuk melihat apa ya namanya peluang atau untuk melihat apa ya namanya itu kemampuan dirinya atau keunggulan dirinya untuk membuat metode pembelajaran. Mungkin itu. Oke, silakan. Tadi kemampuan untuk melihat apa tadi Kak? Oke, untuk melihat potensi yang ada di dalam dirinya atau di dalam sekolah untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran PJOK itu sendiri. Baik, terima kasih Kak Nur Hayat atas pemahamannya dan pendapatnya. Kemudian ini dari Bu Musiam, aset base thinking adalah cara berpikir di mana lebih berfokus pada aset atau kekuatan yang dimiliki. Bu Musiam, monggo Bu Musiam bisa dijelaskan ini maksudnya. Oke, pemahaman saya, jadi aset based thinking ini aset based thinking benar ya, itu cara berpikir atau cara pandang dengan lebih berpikir gimana lebih fokus pada aset atau kekuatan yang dimiliki, baik itu secara sosialnya, usianya, kemudian fisiknya yang ada 7 ya, fisik, sosial, manusia, kemudian ada agama gitu, dan saya maaf kurang hafal gitu. Jadi kita fokusnya aset atau kekuatan yang kita miliki untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu Pak. Terima kasih Bu Musiam. Jadi Pak. Bu Musiam menyampaikan aset itu adalah cara berpikir di mana lebih fokus pada aset atau kekuatan yang dimiliki dari ketujuh aset itu tadi. Oke. Ada manusia, mungkin ada politik, ada agama, ada tentang sarana prasarana dan lain sebagainya. Nanti akan sampai ke sana. Ini Bu Kak Rizka, pendekatan strategis yang berfokus pada mengidentifikasi dan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh individu, organisasi atau komunitas untuk mencapai tujuan. Monggo Kak Rizka, ada nggak Kak Rizka ini? Silakan disampaikan Kak pendapatnya Kak. Ya, baik. Terima kasih. Kalau menurut saya, asset based thinking ini adalah pendekatan strategis. Jadi yang berfokus pada kita mengidentifikasi, misalkan kekuatan kita materi, kemudian aset-aset, memanfaatkan aset itu
kalau menurut saya ibarat kata fasilitas atau sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah dalam menentukan nanti materi apa yang akan kita berikan ke peserta didik gitu Pak. Baik, terima kasih. Berarti pendekatan strategis ya untuk mengidentifikasi apa yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah ataupun guru agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Oke. Baik, berarti di sini sebagian besar kakak sudah dalam tulisannya sudah memahami ya, tentang pendekatan aset based thinking itu, karena ada pendekatan aset based thinking, ada problem based thinking ya. Jadi ada perbedaan antara kedua pendekatan tersebut ya. Ini yang sekarang kita bahas, nanti lebih ke aset based thinking. Ini Kak Irfan Nur Nugroho, sumber daya positif seperti SDM, lingkungan, sosial, budaya, agama yang ada di dalam sekolah. Mana Kak Irfan? Monggo Kak Irfan bisa menyampaikan pendapatnya Kak Irfan. Silahkan. Ini Kak Irfan di mana ini ya? Ngopi nih Kak Irfan. Monggo Kak Irfan. Kak Irfan, monitor. Silahkan Kak Irfan. Yuk, Kak Irfan bisa mendengar suara saya betul nggih? Ya, mungkin Kak Irfan baru trouble ini. Ya, baik, kakak-kakak semua, secara umum sudah memahami ya, tentang pandangan asset based thinking untuk atau pendekatan asset based thinking untuk kegiatan perbaikan pembelajaran PJOK kita. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kakak saya sudah belajar mandiri tentang asset based thinking. Nah, itu kesan-kesan kakak saat kakak mempelajari secara mandiri tentang asset based thinking itu seperti apa? Apa yang terkesan dalam pembelajaran tentang asset based thinking saat kakak mempelajari kegiatan ini secara mandiri? Mungkin bisa salah satu bisa menjelaskan gitu. Dan Kak Restu mungkin, silakan Kak Restu. Baik, Pesan terima kasih untuk Kak. waktunya. Berkaitan dengan kesannya ini kan pergeseran pandangan dalam berpikir nih Bapak Ibu. Jadi kita itu dituntut untuk tidak boleh banyak mengeluh, tidak boleh banyak untuk melihat hanya kurang ini, hanya kurang itu, tapi kan lebih diarahkan apa yang kita miliki untuk pembelajaran kan seperti itu. Jadi dasarnya adalah bagaimana kita dituntut untuk tidak mudah mengeluh dengan apa yang kita miliki. Guru dituntut lebih kreatif, guru dituntut lebih inovatif dengan apa yang kita miliki. Itu semuanya. Ya, terima kasih Kak Restu. Jadi intinya dari apa sampaikan Kak Restu tadi, apa yang ada di lingkungan kita itu bisa dimanfaatkan, bisa dicari keunggulannya, kata nih Kak Restu gitu. Jadi tidak hanya sekedar tidak ada suatu kekurangan itu menyalahkan siapa, seperti itu. Mungkin seperti itu apa yang disampaikan Kak Restu. Baik, mungkin yang lain ada yang ingin berpendapat tentang kesan apa yang kakak dapat saat kakak belajar asinkronus di LMS kaitannya dengan asset based thinking.
Baik, kita lanjutkan saja nggih, Kakak nggih. Kita masuk ke selanjutnya, akan kami share kegiatan kita. Sedap. Belum muncul nggih PPT-nya nggih, Kakak? Belum. Oke, sedap. Sinyalnya agak lambat ini. Baik, nanti di kegiatan selanjutnya Kakak akan kami bagi menjadi beberapa kelompok nggih. Akan kami bagi menjadi beberapa kelompok, 3 kelompok nggih. Untuk menganalisis situasi, menganalisis sebuah cerita. Nanti silakan didiskusikan di kelompok itu selama 10 menit nggih. Kemudian nanti kalau 11-10 menit kita kumpul lagi di main room. Kemudian nanti salah satu perwakilan dari kelompok menyampaikan hasil diskusinya yang sudah dilakukan. Itu seperti apa. Nah, ini ya, capaian pembelajarannya nanti kakak ini di situasi yang pertama yang akan kita analisis adalah kasus 3. Kasus 3 ini nanti silahkan kakak diskusikan. Ini nanti bisa juga kakak buka di LMS di kasus 3 ini. Itu nanti silakan dibaca di LMS, kemudian kita diskusikan kaitannya dengan aset based thinking. Kakak bisa melihat dari beberapa sisi atau sudut pandang kaitannya dengan 7 aset. Silakan nanti kakak mendiskusikannya. Nah, ini Ki. Nanti kegiatan diskusinya adalah yang pertama mengidentifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Kemudian yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Dan yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Yang ketiga ini, misalkan nanti kakak-kakak berada dalam situasi itu, nanti apa yang akan kakak-kakak lakukan ke depan untuk mengembangkan dari apa yang ada di kasus tersebut. Nah, seperti itu kakak-kakak. Nanti kegiatannya kakak akan berdiskusi di kelompoknya. Saya stop dulu. Kita masuk. Saya bagi kelompoknya dulu ya. Nanti kelompoknya acak saja. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Nanti dalam kelompok itu silakan berdiskusi, kemudian nanti ada 1 orang yang mempresentasikan hasil diskusinya ya Kak, berdasarkan analisis aset yang ada.
Ya, ya ini nanti yang ada di ruang breakout 1 ada Kak Nurayat, Kak Raden Zulhan, Kak Samsudin, dan Kak Suryadi. Di breakout room 2 ada Kak Haryati, Kak Irfan, Kak Musiam, Kak Restu, dan Kak Umi. Yang breakout 3 ada Kak Agus, Kak Anissa, Kak Rizka ya. Nanti silakan masuk di berikutnya masing-masing. Diskusinya nanti selama 10 menit saja. Nanti setelah itu masuk di main room lagi. Monggo, silakan masuk di breakout room masing-masing. Selama 10 menit. Monggo, Kak Nur Hayat dan Kak Irfan ini berdua, silakan berdiskusi. Silakan. Kasus berapa tadi? Kasus 3 ya. Kak Irfan, Kak Irfan, Kak Irfan. Yuk Kak Irfan masuk di breakout room Kak. Silakan.
Durung rampung wis mlebu meneh iki. Masih kurang ya waktunya diskusi. Membacakan kasusnya tadi. Baru baca Kurang kasus. Kakak. Baru membaca aja belum selesai. Ya, nanti di babak kedua kita ulangi lagi nggih. Nah, mohon maaf saya tarik paksa karena waktu sudah 10 menit, nanti tidak masuk. Tadi Kak Agus juga diskusi serius tadi di ruang ya. Nah, nanti silakan tiap kelompok ada yang mewakili nggih untuk menyampaikan apa yang didiskusikan di breakout room-nya masing-masing kaitannya dengan analisis kasus situasi yang ke situasi 3 gitu tadi nggih. Jadi kaitannya dengan apa, kemudian tadi tentang kakak yang sudah berdiskusi di kelompoknya tadi, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut, kemudian identifikasi aset apa yang dimiliki dalam situasi tersebut, kemudian yang ketiga, jelaskan strategi apa jika yang akan kakak kembangkan jika berada dalam situasi tersebut. Nah, ini yang mau menyampaikan kelompoknya siapa dulu? Ada 3 kelompok tadi. Monggo. Kelompok yang pertama sinten? Salah satu mewakili. Tadi kan sudah ketemu toh, terus pingsut terus sekarang mewakili. Jadi ngobrol ya Bu Umi ya. Nah, apa karena satu. Kelompok 2 tadi yang sudah menghayati kayaknya Bu Musi ya Bu. ya, Waduh, saya bukan Bu Hayati ya. monggo silakan. Kelompok Kak, 1 Pak Nur Hayat. Pak Nur Hayat. Ya, Ya, silakan Kak Nur. Baik, terima kasih kakak-kakak semuanya mencoba untuk menjawab situasi tadi. Yang pertama, situasi itu sekolah sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa ya untuk aktivitas kegiatan pembelajaran PJOK, di samping untuk kegiatan bersepeda, dia bisa untuk berjalan, namun di situ juga ada potensi yang lebih karena memiliki area yang luas, bisa dikembangkan dalam olahraga-olahraga yang lain. Tapi ada beberapa kendala, diantaranya yaitu kurangnya komunikasi antara sekolah dan pihak perusahaan terkait. Strategi kita mungkin yang pertama yaitu kita harus lebih mengintensifkan untuk berkomunikasi terhadap pemilik perusahaan, bisa melewati komite atau bisa melewati badan atau pemerintahan yang terdekat, misalkan kelurahan atau dinas-dinas terkait, sehingga terjalin komunikasi yang lebih intens kepada perusahaan itu untuk membuka peluang kerjasama antara sekolah dan pihak perusahaan tersebut. Nah, sehingga kegiatan pembelajaran bisa berkolaborasi dengan masyarakat setempat. Mungkin itu Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang bisa menambahi. Pak Samsudin, monggo. Oke, terima kasih Kak Nur Hayat. Mungkin ada anggota kelompoknya yang akan nambahin apa? Kak Samsudin Sudah diterangkan semua itu tadi apa yang kita bicarakan itu sudah sesuai. Sudah semuanya tertuang oleh Kak Nur Hayat gitu. Sudah komplit. Jadi leres kakak Hayat iya, kakak Hayat iya. Ya, baik, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan pandangan dari kelompoknya Kak Nur Hayat seperti itu guys. Nah, banyak potensi di status situasi kasus nomor 3 tadi yang bisa dikembangkan, memiliki area yang luas, memiliki lapangan yang luas, tapi perlu dikomunikasikan dengan pihak luar. Itu nanti kaitannya dengan 7 aset manusia, kemudian politik, agama, sarana prasarana dan lain sebagainya. Nanti itu masuk di mana? Nanti silakan dibaca lagi di LMS-nya. Oke, itu kelompok pertama sudah. Terima kasih, luar biasa. Kelompok pertama sudah berdiskusi ya, di breakout room-nya masing-masing.
Sudah kasih jempol. Selanjutnya kelompok berikutnya, sinten yang mau mewakili? Ada 3 kelompok tadi, kelompok berikutnya. Monggo. Saya mungkin nyoba mewakili dari kelompok saya. Saya tadi kelompok 2 apa berapa ya Pak? Kembangan buatan kelompoknya gitu. Musiam tadi. Ada siapa saja Bu tadi anggotanya Bu? Dengan Bu Umi, Bu Haryanti, sama Pak Irfan ya, Pak Restu gitu. Oke, monggo. Saya nyoba nanti ditambahin nggih Bapak Ibu. Saya nyoba dari pertanyaan ini, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru. Yang digunakan itu asset based thinking gitu ya. Jadi berpikir bahwa ada aset-aset di sana yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran. Nah, aset apa saja? Itu yang pertama, aset gurunya ini ya, guru PJOK-nya ini kan punya ide-ide cemerlang tadi ya, memanfaatkan aset, kemudian aset lingkungan sosial, adanya perkebunan kopi ini yang bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran PJOK di luar ruangan. Kemudian ada aset politik, yang ini harapannya Bapak Kepala Sekolah ini bisa bernegosiasi dengan pemilik kebun yang memang terkenal tidak suka bermasyarakat. Nah ini kan kalau aset politik ini dimanfaatkan, harapannya nanti bisa goal gitu ya Pak. Kemudian sementara 3 itu jelaskan strategi yang akan Anda kembangkan ya. Berarti kalau yang akan dikembangkan itu enggak itu tadi Pak. Karena kan Pak Kepala Sekolah ini belum bergerak nih, belum Pak gurunya sudah menunggu kok ternyata belum action ini Pak Kepala Sekolahnya. Berarti ini kan strateginya adalah nemui Bapak Kepala Sekolahnya atau Ibu Kepala Sekolahnya ini untuk segera bergerak, bernegosiasi biar apa yang direncanakan oleh Pak Guru ini bisa goal. Karena sepertinya kalau saya tidak salah tangkap, di permasalahan utamanya itu izin dari pemilik kebun, karena pemilik kebun ini kan nggak mau kebunnya itu rusak gitu ya. Jadi pokoknya inti permasalahannya di situ. Kalau Pak Kepala Sekolahnya ini bisa bernegosiasi, diharapkan bisa goal. Jadi strateginya itu nggih, ya mungkin ngide-ide Pak Kepala Sekolah ya, tidak mungkin perlu mengajak Pak Kepala Sekolah kalau perlu dikancani gitu nggih, biar ini bisa bernegosiasi. Nah, tadi yang di Pak Nur Hayat tadi juga memanfaatkan ini ya, pemerintah mungkin bisa berkolaborasi dengan pemerintah atau pengurus di kelurahan atau apa di situ nggih, perangkat desa di situ diajak untuk bernegosiasi biar lebih punya kekuatan gitu. Itu Pak dari saya, monggo Ibu Umi, Kakak Umi, kakak dan kakak-kakak yang lain. Saya agak nggak familiar dengan kakak-kakak ini seperti di shop online ya. Matur nuwun Pak, itu saja. Oke, terima kasih Pak Musiam. Kita memang kesepakatannya kita manggilnya kakak, mudah semuanya. Ada tambahan dari kelompoknya Bu Musiam? Tadi sudah. Kak Umi Ya, mungkin sudah komplit Pak. Ya ini berbicara. Bu Haryanti. Bu Haryanti nih. Ya, kalau dari saya ini untuk strateginya, mungkin untuk strateginya biar kita maju ke kepala sekolah itu dapat ini ya, kita bisa ngajak rekan-rekan kita yang sesuai tujuan kita mengajak rekan-rekan yang lain, rekan guru yang lain untuk mendukung ide-ide kita itu untuk maju ke kepala sekolah. Begitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih dari kelompok. Ini dari Bu Haryati ya, kelompoknya Bu Musiam sudah menyampaikan, tadi sudah menganalisis dari 7 aset yang ada, itu aset manusia, fisik, sosial, finansial, lingkungan, agama, kebudayaan, serta politik, itu ada semua di sana. Nah, itu bisa kita identifikasi dan bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk keperluan pengembangan pembelajaran. Nah, di kelompok yang selanjutnya mungkin ada yang disampaikan, silahkan kelompoknya Pak Agus dan kawan-kawan tadi.
Saya lupa ya anggotanya. Monggo, Kak Agus, silahkan. Iya Kak, terima kasih. Sebenarnya jawabannya itu sama ya dengan kelompok 1 dan 2 tadi ya, yaitu ketika identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan ya guru dalam situasi tersebut, yaitu pendekatan berbasis aset ya, aset yaitu politik ya, kewenangan kepala sekolah ya, kemudian aset politik, aset lingkungan alam ya, kemudian strategi ya, strateginya yaitu dengan pendekatan aset politik dari kepala sekolah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan ya untuk penggunaan lahan perusahaan tersebut ya. Jadi mengkomunikasikan bagaimana supaya sekolah bisa menggunakan lahan tersebut ya. Itu beserta komite ya. Biasanya kan ada kan orang tua siswa itu yang juga mempunyai power ya di lingkungan sekitar ya, seperti mungkin ada yang anggota DPR dan sebagainya, itu kan bisa digunakan untuk melobi ke pihak perkebunan tersebut. Mungkin singkatnya seperti itu aja. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Agus atas penyampaian hasil diskusinya. Yang jelas untuk situasi yang pertama ini kakak semua sudah bisa menganalisis aset dan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang jika berada dalam posisi seperti situasi yang pertama. Baik, kita lanjutkan saja kegiatannya. Mohon izin saya share screen lagi. Sampun kelihatan nggih? Nah, ini mungkin kakak tadi sudah mengidentifikasi dengan ya yang menjadi penghambat itu sudah gitu. Tadi ada beberapa kasus di sana yang mungkin bisa menjadi penghambat dari apa yang ada di studi kasus yang pertama. Nah ini mungkin kakak sudah belajar di asinkronus gitu. Ini ada pertanyaan, mengapa guru PJOK perlu mempelajari atau menerapkan pendekatan assess based thinking? Itu kira-kira apa? Mengapa pentingnya kita harus mampu atau perlu mempelajari tentang pendekatan asset based thinking? Ada yang ingin menyampaikan? Salah satu saja, silakan. Monggo. Kak Suryadi mungkin. Monggo Kak Suryadi. Ya, terima kasih. Untuk mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan aset, karena dengan pendekatan asset based thinking itu mendorong untuk guru PJOK itu bisa berpikir kreatif, inovatif, dan bisa memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai terhadap peserta didik kita. Terima kasih Kak Devi. Terima kasih Kak Suryadi. Itu salah satu alasan mengapa kita harus mempelajari atau menerapkan pendekatan asset based thinking dalam proses pembelajaran kita, karena saya yakin permasalahan di PJOK di lapangan itu mungkin ada beberapa, misalkan sekolah
alatnya kurang, sekolah lapangannya tidak ada dan sebagainya, dan itu mungkin tidak hanya kita rasakan di daerah-daerah perkotaan, mungkin daerah pinggiran malah lebih parah lagi tentang fasilitas yang ada di PJOK itu nggih. Jadi sangat penting sekali kita mempelajari tentang asset based thinking agar nanti apa yang kita lakukan itu tidak melulu untuk mencari kesalahan, tapi kita mencari apa yang bisa kita lakukan untuk peningkatan pembelajaran PJOK seperti itu. Nah ini pentingnya pola pikir berbasis aset, yaitu guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Ini semua sumber daya yang ada di sekolah, mungkin tadi ada 7 aset tadi, itu adalah suatu kekuatan yang bisa dikelola untuk kemajuan pembelajaran kita. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, ini pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Ada yang satu sisi itu yang biru muda itu adalah problem based thinking, yang sampingnya adalah asset based thinking. Nah, kalau yang problem based thinking itu atau berbasis masalah itu, misalkan kalau upayanya itu mencari dan mengatasi masalah. Tapi kalau yang asset based thinking, upayanya adalah mengidentifikasi, mengapresiasi, menyelidiki, kemudian memaksimalkan kekuatan dan potensi. Perspektifnya pasti ada sesuatu yang salah kalau yang problem based thinkingnya. Kemudian kalau yang asset based thinking pasti ada kekuatan, potensi atau aset yang bisa dimanfaatkan. Kemudian fokusnya kalau yang berbasis masalah itu mencari kelemahan dalam sistem tersebut. Masalah sama dengan kesulitan atau batu sandungan, anggapannya seperti itu. Kalau yang berbasis kekuatan itu fokus pada apresiasi kekuatan, potensi, aset dalam sistem tersebut. Semangat gotong royong, ko-kreasi, masalah itu sama dengan tantangan atau batu lompatan. Jadi anggapannya seperti itu. Dan yang terakhir adalah pengalaman emosi. Kalau berbasis masalah itu pasti tidak menyenangkan karena masalah dianggap kesulitan. Pasti kita kalau ada kesulitan itu tidak akan menyenangkan. Kemudian kalau yang berbasis kekuatan, pengalaman emosinya ada bahagia karena masalah itu adalah tantangan baru untuk bisa meningkatkan kita menjadi yang lebih baik lagi. Nah, itu perbedaan antara menyelesaikan masalah berbasis masalah, kemudian menyelesaikan masalah berbasis kekuatan. Seperti itu. Dalam asset based thinking di sana ada yang namanya inquiry apresiatif. Jadi semua potensi itu dianggap bisa dijadikan untuk menjadi potensi dalam peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi seperti itu perbedaan antara asset based thinking ataupun problem based thinking. Nah, sekarang kita masuk di tahap berikutnya untuk diskusi lagi, masuk di kelompoknya seperti tadi, tapi ini mengamati kasus yang kelima. Nah, ini berdasarkan di kasus kelima, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal. Nah, itu nanti monggo ini dianalisis, didiskusikan di kelompoknya. Kita bagi lagi menjadi breakout room lagi, kita kembali lagi ke kelompoknya. Kita buat mungkin bisa teracak lagi di kelompoknya.
nanti di diskusi ini tidak usah lama-lama. Kita buat 5 menit saja, nggih. Nanti 5 menit diskusi, nanti penyampaiannya ya tiap kelompok 2 menit saja. Ya, kelompok 1, Ibu Anissa, Bu Aryati, Kak Nur Hayat, Kak Restu, Kak Rizka, Kak Suryadi. Kelompok 2, Kak Agus, Kak Musiam, Kak Zulhan, Kak Samsudin, Kak Umi. Kelompok 3, ini ya 2 kelompok saja, karena ada yang kelempar tadi. Nah, kelompok 2, Bu Haryati, Pak Nur Hayat, Pak Suryadi, Kak Umi. Ya. Nah, monggo saya persilahkan masuk di kelompoknya masing-masing. 2 kelompok saja. Silakan langsung bergabung di kelompoknya masing-masing. Nanti tiap kelompok ada yang mewakili ya. Monggo segera masuk di breakout room masing-masing. Kak Nur Hayat, ya.
Karena gue target HP. Tak chat. Kak Debbie. Dicari Kak Debbie sama Fasil Godean. Wah, terang rumah kayak. Oh, ini Pak. Ini. Ada apa nak ganti ya? Nambah lah. Kak Debbie, monitor. Wah, maaf ya Kak Debbie, saya kurang aktif. Baru ada penulisan soal-soal. Ya, yang penting melu, tebu. Lagi ada 2 Fasil dari Godean dapat salam ini. Ya. Kak Mai dengan Kak Nunung. Ya, silakan. Oke, makasih. Baik, kakak semuanya, kita kembali lagi ke main room ya. Tadi sudah berdiskusi, ada 2 kelompok diskusi. Silakan, karena hanya 2 kelompok. Monggo, perwakilan tiap kelompok yang mewakili siapa? Silakan. Tadi sudah dirembuk belum? Yang mewakili siapa? Ada beberapa pertanyaan. Guru-guruan Pak tadi Pak, nggak ada yang mau. Gimana? Kalau kelompok 1 tadi antara Bu Anissa atau Pak siapa tadi ya, Pak Restu. Oh. Tadi Pak Restu sudah presentasi toh? Time Pak, tadi saya sudah tadi. Monggo. Biar pemerataan. Bu Anissa, monggo Bu Anissa. Bu Anissa ya. Monggo sinten kelompok 1. Tadi ada siapa saja ya kelompok 1 ya? Ada Bu Anissa, ada saya, Pak Restu, Pak Raden. Terus apa lagi ya, lupa ya Pak. Itu yang di pertanyaannya sama seperti tadi dulu Pak. Yang ini pertanyaannya bagaimana Bu Hayati pemanfaatan aset yang ada secara maksimal? Pertanyaannya itu. Monggo, mungkin Kak Restu bisa mewakili kelompoknya. Silakan. Baik, nggih Pak, sedikit untuk mewakili kelompok kami nggih. Untuk yang pertama, jadi fokus permasalahan dari Bu Hayati tadi adalah adanya pandangan baru bahwa pendidikan jasmani itu bukan merupakan tidak memiliki tujuan untuk di bidang prestasi, tapi untuk di bidang pendidikan. Nah, kemudian tadi di kasus itu Bu Haryati juga sudah menyampaikan di forum MGMP, akan tetapi terdapat challenge dari salah satu guru bahwa yang benar itu PJOK itu ya prestasi sebagai tolak ukur keberhasilan. Nah, kemudian MGMP menyambut baik adanya pendapat dari Bu Haryati tadi bahwa memang PJOK itu bukan untuk prestasi. Nah, kemudian potensi manusia ini dari Bu Haryati ini kemudian nanti bisa difasilitasi lebih lanjut kan melalui webinar-webinar. Makanya beliaunya kan disarankan untuk menyebarluaskan, mendesiminasikan pengetahuan baru yang dimiliki oleh Bu Haryati itu melalui berbagai forum, salah satunya PMM. Nah, mungkin seperti itu sudah
adalah salah satu pendekatan untuk mendesiminasikan pengetahuan baru yang dia miliki melalui berbagai forum tersebut. Mungkin bisa ditambahkan yang lainnya kalau mungkin masih ada kekurangan gitu. Monggo, silakan. Tadi sudah disampaikan Kak Restu seperti itu. Mungkin ada yang lain Kak semua yang ingin menambahkan dari Kak Restu tadi. Jadi ada saran. Sudah sesuai apa yang kita bicarakan tadi kok Pak. Udah Kakak. Oke, sudah sesuai. Kak Restu hebat ini, Kak Restu ini sudah sesuai apa yang dibicarakan, sudah disampaikan oleh Kak Restu semuanya. Terima kasih Kak Restu ya sudah mewakili teman-temannya menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Satu kelompok dengan Kak Samsudin tadi. Oke, monggo kelompok yang kedua. Pertanyaannya masih sama gitu. Monggo kelompok kedua. Ada siapa saja tadi kelompok yang kedua? Bu Haryati, Pak. Oh, Bu Haryati. Silakan Bu Haryati. Halo, Bu. Baik, Bapak. Ini ya tadi untuk cara memanfaatkan aset dari Bu Haryati tadi, beliau sudah mempunyai ini ya, SDM-nya sudah bagus, kemudian juga sudah memanfaatkan aset-aset yang ada. Beliau aktif di PMM, juga berbagi di MGMP dan organisasi-organisasi, intinya tentang PJOK tadi yang bagaimana PJOK itu tidak hanya sekedar prestasi, karena prestasi itu adalah bonus ya, yang jelas tujuannya adalah untuk kebugaran. Kemudian kalau ada prestasi itu adalah merupakan bonus seperti itu. Tadi kelompok kami membahas seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Haryati. Itu jawaban dari kelompoknya Bu Haryati bahwa tadi permasalahannya itu PJOK bukan untuk prestasi, dan untuk penyelesaian masalahnya yang disampaikan Bu Haryati itu bisa melalui yang disampaikan Kak Restu tadi, bisa melalui kelompok belajar, PMN dan lain sebagainya untuk memperluas informasi bahwa PJOK itu tujuan utamanya bukan untuk prestasi. Seperti kemarin kita ketemu yang pertama kan ada pertanyaan romantik ya, apakah PJOK itu menyumbang prestasi di olahraga? Kemudian yang kedua, apakah PJOK itu bisa untuk meningkatkan kebugaran jasmani? Apakah PJOK itu hanya sekedar hiburan, kan seperti itu. Kalau menyumbang untuk kebugaran jasmani kan nggak memungkinkan nih, karena seminggu hanya 1 kali, itu pun hanya terbatas jamnya. Jadi tujuan utama PJOK kan untuk memberikan pengalaman gerak, mulai dari gerak fundamental, gerak lanjutan sampai gerak yang mantap sesuai dengan piramida perkembangan gerak peserta didik ini. Di akhir kan nanti ada kemauan peserta didik untuk bergerak, untuk melakukan menyukai aktivitas fisik sepanjang hayat, seperti itu. Oke kakak-kakak semuanya, kita lanjutkan diskusi kita nih. Intinya hari ini cuma seperti itu nih, kumpul kemudian kembali lagi seperti itu. Sampun nampak nggih share screen saya nggih? Kak. Sampun. Oke. Sampun. Analisis kan tadi kakak diminta untuk menganalisis ini, bagaimana cara Bu Haryati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal. Tadi kan ada komunitas MGMP, kemudian peran serta yang aktif di dalam kegiatan MGMP, kemudian ini nggih, ada pergeseran cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran lebih variatif dan inovatif. Kemudian juga ada pemanfaatan PMM dan webinar. Baik, di akhir kegiatan diskusi ini kita masuk di tahap bagaimana kakak-kakak semuanya. Nah, ini di akhir ini ada ruang diskusi lagi. Nah,
di kasus 4 kakak. Kemudian kakak di sini kakak akan diminta untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki SMA Jiwaraga seperti di slide yang saya tampilkan lagi di kasus 4 ini. Jadi silahkan nanti kakak masuk di ruang bornya masing-masing untuk mengidentifikasi karena ada beberapa aset tadi ada aset manusia, fisik, sosial, finansial, lingkungan, agama, kebudayaan, serta politik. Nah, nanti kakak bisa mengidentifikasi aset-aset itu dan menyampaikan alasannya. Ya, misalkan manusia itu siapa saja yang berperan di situ, fisik apa saja yang ada di situ. Kata nih kakak-kakak, kita lagi-lagi grupnya. Tiga coba. Tiga dua saja nih. Nah, bahkan waktunya ini 5 menit saja sekarang. Monggo silahkan masuk di breakout room masing-masing. Waktunya 5 menit dari sekarang. Ada 20 kan di fotokopi, Mbak. Nah, jangan pakai print. Mana?
Ya, baik kakak-kakak semua. Tadi sudah masuk di bornya masing-masing dan sudah berdiskusi. Nah, sekarang salah satu monggo. Kak Zulhan, monggo Kak Zulhan. Perwakilan, ini satu aja yang bicara. Monggo Kak Zulhan. Tadi Pak Sam ya Pak. Oh, Kak Sam. Ya, monggo Kak Samsudin. Ya. Kak Samsudin. Tadi itu malah mau disampaikan Pak Nur Hayat lagi. Coba Pak Nur Hayat. Nah, itu catatannya tuh mah dibawa Pak Nur Hayat ini mah dikirim ke saya ini. Ini tulisannya nggak cetoy ini. Ayo Pak Nur, buat tulis kirim ke aku tapi catatanmu ra cetoy. Nggih, terima kasih biar cepat pulang. SMA yang tadi disampaikan memiliki aset yang sangat bagus. Salah satunya yaitu sarana dan prasarana yang sangat memadai, komunikasi antara sekolah dan komite yang sangat bagus, dibuktikan dengan bagaimana peran serta komite dalam pengadaan alat-alat dan sarana prasarana yang digunakan oleh sekolah. Selanjutnya juga ada aset yang sangat berharga, yaitu bagaimana kemauan seorang kepala sekolah untuk mengkomunikasikan apa yang ada di dalam sekolah itu kepada semua warga sekolahnya, termasuk guru PJOK-nya. Namun di sini masih ada kekurangan, yaitu bagaimana sebagai penanggung jawab mata pelajaran guru PJOK yang masih memiliki kekurangan untuk keinginan untuk menggunakan sarana prasarana tersebut. Itu mungkin gitu Pak. Monggo Pak Sam ditambah Pak Sam. Ada tambahan Kak Sam? Udah komplit banget itu. Udah sama kayak itu di catatan saya tuh. Ya. Kayak di catatan saya tuh tadi ya. Sampun idem ngoten mawon. Nggih. Ya, terima kasih kakak semuanya. Yang penting kakak semuanya nanti bisa menganalisis, karena kan tujuannya nanti kan akan kembali ke sekolahnya masing-masing. Di sana ada aset-aset yang harus kita manfaatkan melalui proses berpikir aset based thinking. Ada aset manusia, fisik, sosial, finansial, lingkungan, agama, kebudayaan, serta aset politik. Nah, itu nanti monggo kakak sebagai guru PJOK, apa yang kakak rasakan, kakak refleksikan apa yang kurang. Nah, nanti dari proses aset based thinking itu nanti kakak semuanya
bisa menggali lagi aset-aset yang ada di sekolah. Saya yakin kakak sudah melakukannya selama ini karena guru olahraga kan yang banyak di lapangan kan banyak hal yang tidak terduga. Ini betul kakak-kakak. Jadi saya yakin kakak-kakak bisa melakukan penyesuaian dengan cepat pula dan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita untuk bisa mendukung kegiatan kita. Saya yakin kakak semuanya sudah paham tentang hal itu. Ya, namun nanti di kegiatan ini ada beberapa tugas yang harus kakak lakukan. Nanti kita percepat saja karena waktu juga sudah mau selesai. Kita sepakat tadi jam 2:30 selesai, ini sampai molor sedikit nggak apa-apa nih. Nah, kita sambung lagi. Udah kelihatan nih. Nah, belum Pak. Belum, kita tunggu mungkin baru mampir di klub. Sekarang sudah. Ampun ya, terima kasih. Nah, ini sebenarnya refleksi untuk kita semua. Di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam menggali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Nah, ini adalah kepedulian kita untuk bisa memanfaatkan aset, mengidentifikasi aset, dan memberdayakan aset yang kita miliki untuk pembelajaran kita yang lebih baik lagi. Nanti silakan kakak-kakak merefleksikan diri kakak-kakak sendiri. Oke, kita lanjut aja di tahap terakhir ini, lakukan ya. Nah, di tahap ini kakak-kakak semua diminta untuk mengumpulkan tugas ya, di LMS. Setelah ini kan ada beberapa kegiatan asinkronus. Nanti kita akan ketemu lagi mungkin setelah liburan gitu. Itu nanti juga akan kita gunakan khususnya di modul 2.5. Nanti di sana ada pembelajaran SEM. Itu sangat erat kaitannya dengan identifikasi aset-aset yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung pembelajaran tersebut. Nanti kita akan bahas nanti di pertemuan tatap muka langsung kalau ini. Jadi silahkan semuanya dikerjakan tugas-tugasnya di modul yang selanjutnya. Nah, ini tugasnya adalah kakak-kakak akan mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolah dan strategi pemanfaatan secara efektif. Kemudian yang kedua, kakak memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada. Jadi 7 tadi adalah 7 aset yang saya sampaikan tadi ya. Aset manusia, fisik, sosial, finansial, lingkungan, agama, kebudayaan, serta politik. Nah, nanti silakan kakak-kakak memilih salah satu dari ketujuh aset itu untuk dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan di LMS. Lalu setelah ini silakan kakak-kakak berselancar di LMS, kemudian nanti ada tabel seperti itu, seperti ini ya. Isikan saja keterangannya apa, kemudian besok saat tatapannya ini kita akan diskusikan. Kalau ya. Boleh Oke, tanya ya, Kak? Enggak, silakan. Berarti yang diisikan di tabel ini hanya satu saja yang kita pilih, satu Kalau aset di saja. LMS satu aset, perintahnya di sini satu aset. Tapi kalau kakak mau mengidentifikasi lebih dari satu untuk bahan diskusi dan pembelajaran kita bersama, silahkan. Nanti pasti akan ada wawasan tambahan lagi kalau kakak mau berbaik hati mengidentifikasi lebih dari satu. Ngatur nggih, kakak nggih. Oke, matur nuwun. Ada lagi? Nah, ini tujuan kita di akhir. Kakak semua memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Nah, kita sudah sampai di ujung pertemuan kita. Terima kasih atas kehadiran kakak semua. Saya stop sharing dulu. Baik, kakak semua, tak lupa saya mengingatkan juga nih di
Bubar. Fasilitatornya wis bubar dhewe. Mental. Nis kowe kok wis ganti Nis. Wis ranggo daster nih Nis. Gus, Nis Gus, sama dasteran. Gus. Piye bro? Biasa Gus. Berat ngampiri Wis, tak balik. Kowe nanti bro kok. Kakak, Eneng Pak Kepala barang kuwi. semuanya Aku karo Fasil ku to. akhiri Ayo, Fasil nggodan iki lho. kamera nggih. Oh, alah. Lho Gus, goleki Gus jenengan Gus. Piye bro? Jak bal-balan Gus. Mengakhiri kegiatan ini. Bal-balan. Kita foto bersama dulu. Ya. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di pertemuan tatap maya berikutnya. Nanti akan saya share linknya di LMS. Silakan nanti dibuka melalui LMS. Semoga kakak semuanya tetap semangat. Kita saling belajar di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Mari kita tutup kegiatan pada sore hari ini dengan berdoa bersama. Sikap sempurna tempatnya masing-masing. Kita tutup dengan berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sampai jumpa di tatap maya berikutnya. Monggo silakan boleh meninggalkan. Mboten foto riyen to, Pak? Mboten foto riyen to. Sudah saya foto tadi. Oh. Yang bergaya ya. Asam Pamit Bapak Ibu. Wow, pas Nisa agem daster wae nggih le moto. Oh. Nggih. Niku ngagem daster mau ngagem jilbab ya, men. Oke, sampun moga bisa meninggalkan ruang tatap maya.